أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للكتاب والسنة وفهمهما بفهم سلف الأمة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب الجلال والعزة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المستحق للعبادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Di antaranya adalah kebersamaan kita di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin ini. Tanpa sebuah rencana, tanpa sebuah koordinasi, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua untuk bisa bersama-sama di masjid ini. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan kita, dan suatu hari nanti dialah pula yang akan mewafatkan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rizki kepada kita, dan dialah yang mampu untuk menahannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguji setiap hamba dengan berbagai bentuk ujian, rasa sakit, kekurangan, dan selainnya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala saja yang maha mampu untuk meringankan bahkan mencabut ujian tersebut dari setiap hamba yang dikehendakinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmat hidayah kepada kita, dan patut kita ingat bahwa Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mencabut nikmat hidayah itu dari masing-masing di antara kita. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih mengingatkan kepada kita tentang sebuah kondisi menjelang hari kiamat? Beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian dengan amal sebelum datang bertubi-tubinya begitu banyak fitnah. Kaqita'il lailil muzlim. Bertubi-tubinya fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Kemudian lebih lanjut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang hamba di pagi hari dia masih dalam kondisi beriman, namun di sore harinya ia telah menjadi seorang yang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari ia masih menjadi seorang mukmin, tetapi di keesokan harinya ia telah menjadi seorang yang kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Lantaran ia menjual agamanya untuk sesuatu yang merupakan kenikmatan dunia yang bersifat sesaat. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah al-hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat tempat kita bergantung, tempat kita meminta, dan tempat kita memohon. Maka segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya,
Juga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan manusia untuknya. Maka kami berterima kasih kepada beliau Ustaz Khairullah dan kepada beliau Ustaz Ahmad Zainuddin dan kepada segenap duat asatidzah di Kalimantan Selatan ini yang telah memiliki jasa besar berbagi ilmu dengan segenap kaum muslimin semata-mata untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan takwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, kami sesungguhnya menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian menjadi semakin mengenal satu sama lain. Kalau sudah saling mengenal, lantas siapa yang paling mulia di antara mereka? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karena itulah kami berterima kasih kepada segenap duat dan asatidzah khususnya di Banjarmasin ini, karena melalui mereka lah segenap kaum muslimin berlomba untuk meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang menjadi hikmah utama ditetapkannya kewajiban shiyam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La'allakum tattaqun." Ditetapkannya kewajiban shiyam di sepanjang bulan Ramadan adalah untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia, yaitu meraih ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku rahimakumullah, yang kiranya patut untuk duduk di sini adalah beliau Ustaz Khairullah atau Ustaz Ahmad Zainuddin, karena kami adalah junior mereka. Beliau Ustaz Ahmad Zainuddin, beliau Ustaz Khairullah adalah senior-senior kami dalam usia dan insya Allah dalam keilmuan dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga mereka di atas ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka pintu-pintu kebaikan bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Bapak dan Ibu sekalian, sebahagian orang memahami bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala cukuplah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ketika seseorang mengucapkan Alhamdulillah, terbesit dalam benaknya bahwa dia telah bersyukur kepada Allah. Benar, dia sudah bersyukur, tetapi belum sempurna syukurnya. Belum sempurna syukur seorang hamba sebelum ia bisa menjadikan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya sebagai motivasi yang mendorongnya untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan sekedar Alhamdulillah, tetapi diyakini di dalam hati bahwa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menguji setiap hamba dengan kenikmatan tersebut. Hadirin sekalian, ingat dengan kisah Nabi Sulaiman yang Allah sebutkan di berbagai surat Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya
Allah sebutkan dalam surat Saba, Allah sebutkan dalam surat Sad, Allah sebutkan dalam surat An-Naml, dan seterusnya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang memiliki kerajaan begitu luas. Kekuasaannya begitu luas. Bahkan kekuasaan beliau tidak hanya mencakup bangsa manusia. Bahkan Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang anak buahnya juga terdiri dari para hewan, bangsa jin sekalipun. Manusia, segenap binatang, dan para jin. Dan jinnya pun tidak satu jenis jin, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Sad, bahwa di antara jin-jin yang menjadi bala tentara Nabi Sulaiman adalah kullabanna'in wa ghawwas. Jin-jin yang memiliki kemampuan untuk banyak membangun, dan jin-jin yang menyelam. Bahasa binatang dipahami oleh Nabi Sulaiman, sehingga tidak sulit bagi beliau untuk berkomunikasi dengan bentuk binatang apapun. Mulai dari binatang yang paling besar, bahkan binatang yang sekecil semut sekalipun. Dan Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan untuk menundukkan angin. Beliau bisa memanggil angin kapanpun, dimanapun, dan memerintahkan angin itu untuk membawa beliau kemanapun, kapanpun. Tidak seperti kita sekarang. Kita kalau mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain yang cukup jauh, apa kira-kira transportasi yang terpikir? Pesawat. Tapi harus booking dulu kalau dapat. Harus booking dulu, itu pun kalau dapat. Setelah booking, ketika akan masuk bandara, kita harus tunjukkan dulu bahwa kita sudah punya booking tiket. Setelah itu boarding pass. Kita ambil nomor tempat duduk. Setelah itu bayar airport tax, masuk ke ruang tunggu waiting. Kemudian kita diarahkan, silahkan masuk dari pintu 1 atau 2 atau 3. Kadang-kadang kita sudah dipanggil pertama kali di pintu ketiga, ternyata karena kondisi tertentu kita dialihkan kepada pintu yang lain. Inilah kita. Begitu masuk pesawat, sudah langsung diarahkan. Nomor 30 sampai ke belakang masuknya dari pintu belakang. Nomor 1 sampai 30 masuknya dari pintu depan. Begitu duduk, tidak bisa seenaknya. Pasang sabuk pengaman, tegakkan sandaran duduk, dan seterusnya. Betapa sulitnya untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cepat. Tapi Nabi Sulaiman cukup memanggil angin. Sedemikian kemampuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman. Sedemikian besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada Nabi Sulaiman. Tetapi beliau berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua ini merupakan karunia dari Allah Rabbku untuk mengujiku. Diyakini di dalam hati bahwa itu semua datang dari Allah, dan itu bukan hanya sekedar kenikmatan semata, tetapi di balik itu ada ujian. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, ataukah aku menjadi hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka bersyukur kepada Allah hakikatnya tidak terhenti hanya pada ucapan alhamdulillah, tetapi diyakini di dalam hati bahwa semua kenikmatan itu datang dari Allah, dan karunia itu diberikan oleh Allah sebagai ujian bagi kita. Apakah kita bersyukur kepadanya ataukah kita kufur terhadapnya? Dan juga tidak berhenti sampai di situ saja. Kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala patut disyukuri dengan cara menjadikan kenikmatan tersebut sebagai motivasi yang mendorong kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang sahihah, suatu ketika di sebuah malam
Aisyah radhiyallahu anha terbangun dan beliau meraba-raba tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beliau dapatkan, tapi tangan beliau meraih bagian tumit kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didapatkannya bahwa tumit kaki itu telah bengkak karena panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Setelah beliau salam, maka Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah utusan Allah yang telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu bahkan yang akan datang?" Seakan-akan penuh iba, Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, tetapi dengan penuh lapang dada, dengan penuh ketulusan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak baikkah untukku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan panjangnya salat ini di dalam rangka ingin mendapatkan predikat hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti pada alhamdulillah, tidak berhenti pada keyakinan bahwa nikmat itu datang dari Allah, tetapi nikmat-nikmat tersebut, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat taufik, dijadikan sebagai sarana yang menunjang meningkatnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar cinta kepadamu. Dari ini ditambah juga riwayat yang lain, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu." Apabila seseorang cinta kepada saudaranya karena Allah, maka hendaklah ia menyampaikannya kepada saudaranya itu. Di sini keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Dikuatkan dulu dengan sumpah wallahi, yang menunjukkan bahwa ungkapan itu bukan sekedar ungkapan, tetapi ungkapan yang kuat. Wallahi, demi Allah. Sama seperti kalau kita mendapatkan ketika seseorang ditanya, "Apakah kamu mencuri?" "Tidak, saya tidak mencuri." Yang lain ditanya lagi, "Apakah kamu mencuri?" "Demi Allah, saya tidak mencuri." Mana ungkapan yang lebih kuat? Yang pertama atau yang kedua? Karena dikuatkan dengan sumpah. Nabi SAW menguatkan dengan sumpahnya, "Wallahi, inni la uhibbuk." Demi Allah, saya benar-benar cinta kepadamu, wahai Mu'adz. Cinta karena Allah, cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah dan cinta di jalan Allah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dibuktikan bahwa setelah ungkapan itu Nabi menitipkan sebuah pesan. Dan pesan itu tidak hanya berlaku bagi beliau, tetapi berlaku bagi kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW. "Fala tad'anna an taqula dubura kulli salatin, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jangan sekali-kali engkau tinggalkan di setiap penghujung salatmu untuk berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu." Syukur yang diawali dengan zikir dan diiringi pula dengan husnul ibadah, menunjukkan sekali lagi bahwa syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, bukan sekedar meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah dan menguji kita apakah kita bersyukur kepadanya ataukah kita kufur terhadapnya, tetapi bersyukur itu artinya wa min khalfihim dari arah belakang, wa an aymanihim dari arah kanan, wa an syama'ilihim dari arah kiri. Kemudian kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin.
Kemudian ya Allah, engkau akan dapatkan bahwa kebanyakan dari anak cucu Adam tidak bersyukur kepadamu. Maka tidak mudah berkata bahwa saya sudah bersyukur. Tidak mudah bagi siapapun berkata saya sudah bersyukur. Belum. Ketika seseorang belum menjadikan hakikat syukur tercermin dalam setiap amal ibadahnya, maka ia belum sampai kepada titik syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, ungkapan iblis ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Seandainya ucapan Alhamdulillah sudah menjadikan seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya berpredikat hamba yang bersyukur, manalah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Karena Alhamdulillah, segenap kaum muslimin begitu mudahnya mereka mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau seandainya Alhamdulillah itu menjadikan seorang hamba sampai kepada predikat hamba yang bersyukur, manalah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus diiringi dengan upaya maksimal agar kita senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah begitu banyak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu baru yang terlihat. Bagaimana dengan nikmat iman? Bagaimana nikmat hidayah? Bagaimana nikmat sakinah, mawaddah, rahmah bersama keluarga? Bagaimana nikmat-nikmat Allah yang lain begitu banyak. Bahkan seteguk air yang kita minum itu adalah nikmat. Mau tahu berapa harganya? Disebutkan dalam kitab Tarikhul Khulafa oleh Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dialog yang terjadi antara Harun al-Rashid, sang khalifah saat itu, bersama Ibnu Sammak rahimahumullah. Suatu ketika Khalifah Harun al-Rashid berada bersama Ibnu Sammak, seorang alim. Kemudian Harun al-Rashid merasa haus. Dia haus. Kemudian ia meminta tolong kepada salah satu pelayannya untuk menghadirkan air agar bisa ia minum untuk menghilangkan dahaga yang dirasanya. Ketika dihadirkan air, dan baru saja Harun al-Rashid akan menggapai secangkir air yang dituangkan untuknya, maka Ibnu Sammak berkata, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Sebentar wahai Amirul Mukminin. Sebelum engkau minum, jawablah dulu pertanyaanku. Seandainya engkau terhalangi dari minum seteguk air pada saat engkau merasakan dahaga, berapa yang akan engkau bayar agar engkau bisa minum? Tertegun sejenak Harun al-Rashid, kemudian ia mencoba menjawab. Qal binisfi mulki. Dengan separuh kerajaanku, dengan separuh kekuasaanku, aku akan bayar untuk bisa meminum air. Maka Ibnu Sammak berkata, "Fahani'an lak, ishrab." Kalau begitu silahkan minum dengan nikmat. Diminumlah. Setelah diminum, Ibnu Sammak menunggu dan ternyata akan mengajukan pertanyaan yang kedua. Selesai Harun al-Rashid minum, diajukanlah pertanyaan yang kedua oleh Ibnu Sammak. Ya Amirul Mukminin, seandainya air yang tadi engkau minum, yang tidak terpakai oleh tubuh itu tidak bisa keluar. Kita tahu bahwa manusia itu butuh minum. Tetapi apakah semua minum yang diminumnya, semua air yang diminumnya, semuanya dibutuhkan oleh tubuhnya? Tidak. Ada sebagiannya yang keluar melalui, mohon maaf, buang air kecil. Maka Ibnu Sammak bertanya kepada Harun al-Rashid,
Kalau seandainya air yang baru saja engkau minum ternyata yang tidak dibutuhkan itu tidak bisa keluar, berapa yang akan engkau bayarkan agar air yang tidak dibutuhkan itu bisa keluar? Qal bijami'i mulki, separuhnya sehingga semuanya saya berikan. Separuh kekuasaan Harun al-Rasyid untuk membeli air, dan separuh kekuasaannya lagi untuk buang air. Kita punya apa jika dibandingkan kekuasaan Harun al-Rasyid? Punya apa kita di dunia ini? Rumah kita megah, mobil kita mewah, harta kita berlimpah, bisa lebih banyak dari kekuasaan atau kerajaan yang dipimpin oleh Harun al-Rasyid. Bagi seorang hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah, dia tahu benar bahwa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah sesuatu yang terhenti pada ucapan alhamdulillah dan terhenti pada keyakinan bahwa itu semua merupakan karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kenikmatan tersebut disyukuri dengan cara kita meningkatkan pengabdian diri kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang di luar sana, ketika mereka bekerja, taruhlah di sebuah perusahaan, terhadap bosnya, siap bos, siap, dan ini sudah hampir menjadi rata, rasanya latah seseorang kepada pimpinannya itu. Ketika pimpinannya nanti gini-gini, siap, gini-gini, siap, demikian, siap. Sebetulnya tidak salah secara umum ketika seorang bawahan mengungkapkan ketaatannya kepada sang pemimpin dengan berkata siap. Tapi sudahkah kita seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah perintahkan ini, siap. Allah larang ini, siap. Rasulullah tuntunkan ini, siap. Rasulullah larang dan waspadakan itu, siap. Kalau kita belum, ya inilah yang harus diperbaiki pada diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan suatu saat nanti mewafatkan kita untuk menguji kita tentang amal. Dalam ayat yang kedua surat Al-Mulk, surat Tabarak, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan mati, yang menciptakan hidup untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu, yang paling baik, amalnya, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik amalnya, yang siap untuk taat kepada Allah dengan ketaatan yang mutlak, yang siap untuk taat kepada Rasulullah SAW juga taat yang mutlak. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan yang Allah limpahkan di sepanjang bulan ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bersyukur dengan hakikat syukur yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman dan istiqamah kita di dalam melangkah menghabiskan sisa waktu yang merupakan ujian bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan semangat di dalam setiap diri kita untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, untuk terus menimba ilmu, mencari kebenaran, sehingga kita bisa sampai kepada titik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku masuk surga. Wah, senang. Illa man aba, kecuali yang menolak. Para sahabat terkejut. Siapa orangnya yang mau menolak?
masuk ke dalam surga. Sebagaimana mungkin kita pun akan bertanya-tanya, kalau umat Nabi Muhammad semua masuk surga tapi ada yang dikecualikan, siapa orangnya yang tidak mau itu? Illa man aba, kecuali yang menolak. Siapa yang menolak masuk surga? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang menolak masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kharajul Bukhari. Barang siapa yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar, durhaka, tidak mentaati Rasulullah SAW, yang seperti itulah yang menolak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja sederhana yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, berada di tengah-tengah asatidzah yang bisa terus digali keilmuan dari mereka. Kita harus selalu ingat bahwa salah satu di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah diwafatkannya orang-orang yang berilmu. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Tidak terjadi hari kiamat sehingga ilmu dicabut. Bagaimana caranya ilmu dicabut itu? Dalam hadis yang lain dijelaskan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari setiap dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Maka mereka orang-orang yang berilmu, yang Allah jadikan mereka para pewaris Nabi, segeralah kita gali ilmu sebanyak-banyaknya dari mereka. Paling tidak mereka menyampaikan ilmu yang dijelaskan oleh para ulama. Karena hari kiamat tidaklah tegak, la taqumus sa'ah, tidak tegak hari kiamat sampai ilmu itu dicabut. Wa takthuruz zalazil, dan semakin banyak gempa bumi. Wa yataqarabaz zaman, dan waktu menjadi semakin dekat satu dengan yang lainnya. Contohnya sekarang, mungkin di antara kita ada yang berpikir, sepertinya baru kemarin kita mengawali bulan Ramadan, sekarang sudah tinggal tersisa dihitung oleh jari. Tidak terasa begitu dekat. Itulah salah satu di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan istiqamah kepada kita untuk berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila terdapat kebenaran, itulah yang sejatinya datang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila terdapat kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan itulah keterbatasan siapapun di antara kita sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Al-Fadhil. Dan mungkin dari para jamaah sekalian ada yang ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tahu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Junid tadi, bahwa Ustaz adalah Pondok Pesantren Al-Irsyad, mengingatkan saya tokoh berdirinya adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan. Beliau menanamkan ketauhidan yang dikenal dengan tahayyul, bid'ah, khurafat. Nah, mungkin dalam kaitannya siap untuk menjalankan perintah Allah tadi atau seperti tadi, dan siap larangan tadi, mungkin perlu penjelasan sedikit untuk oleh kami tentang TBC tadi. Ini itu istilah
bahasa yang dulu gitu. Jadi tahayul, bid'ah, khurafat. Jadi mudah-mudahan ada penambahan wawasan bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Semoga kita menjadi semakin bertambah semangat untuk, katakanlah seandainya besok kita ini akan dijemput oleh ajal, paling tidak kita sudah berkomitmen bahwa saya siap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan ketaatan yang penuh. Termasuk diantaranya untuk menjauh dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa tahayul, khurafat, bid'ah, dan semua yang terkait dengannya. Sebuah kaidah sederhana bahwa setiap sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka harusnya kita tinggalkan. Karena kalau kita tetap nekat beramal dengan sesuatu yang tidak dicontohkan di dalam keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau atau tidak mau amalan tersebut menjadi sesuatu yang sia-sia. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu amalan akan tetapi bukan menjadi bagian dari ajaran kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Khurafat, tahayul atau takhayul atau bid'ah biasanya yang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat itu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang berbau agama. Ada khurafat kemudian dikaitkan dengan agama, sehingga menjadi seakan-akan harus diterima. Ini kan agama. Takhayul, khurafat pun demikian. Awalnya sekedar menjadi seperti apa ya? Wanti-wantinya orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sepuh. Tapi kemudian agar bisa diterima, dimasukkanlah kepada ranah agama supaya bisa diterima. Demikian pula dengan bid'ah yang tidak diajarkan sama sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para sahabatnya, digambarkan seakan-akan indah, menarik, baik, dan ini adalah bagian dari agama, sehingga seakan-akan harus dilaksanakan. Oleh karena itu Bapak, kunci bagi kita menghadapi ini semua adalah dengan ilmu, agar kita tahu mana itu yang bid'ah, agar kita tinggalkan, mana itu yang khurafat, mana itu yang takhayul, dan seterusnya. Satu hal yang barangkali menarik untuk kami sisipkan di sini, kita alhamdulillah Allah berikan nikmat mengikuti kebenaran, termasuk untuk meninggalkan 3 hal yang tadi disebutkan. Kita bersemangat untuk meninggalkan, dan kita berharap anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai juga mereka meninggalkan. Karena jangan sampai mereka melakukan amalan-amalan yang ternyata sia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah masuk kepada dakwah. Nah, pada saat kita berdakwah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah, mengajak manusia, mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dengan hikmah, dengan menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai kadar porsi yang telah diteladankan oleh beliau dan para sahabatnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di atas basirah, ilmu.
Nah, pada saat kita akan berdakwah, kita akan berbagi kebaikan, mengajak orang-orang yang kita cintai, keluarga kita untuk menjauhkan 3 hal yang patut diwaspadai ini, berarti kita sudah masuk ke dalam ranah dakwah. Maka kita juga harus belajar tentang bagaimanakah berdakwah. Secara lebih terperinci nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz Khairullah, kepada Ustaz Ahmad Zainuddin, dan kepada asatidzah yang lainnya. Demikian Allah Ta'ala ta'ala. Ya, Ustaz, karena bawaannya inti Ramadan itu kan untuk la'allakum tattaqun, untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Apakah apabila ada seorang muslim setelah Ramadan berakhir, dia yang awalnya mungkin mempunyai karakter yang buruk, setelah Ramadan berakhir tidak ada perubahan, Ustaz, kembali ke karakter yang buruk tadi. Nah, apakah itu cerminan puasanya dia, ibadahnya dia nggak diterima oleh Allah? Makasih. Iya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara tanda yang paling zahir, yang paling terlihat keberkahan ibadah yang telah dilakukan oleh seorang hamba adalah bahwa ibadah tersebut akan menghantarkannya kepada ibadah selanjutnya. Ketaatan yang sudah dia lakukan, kalau ternyata diterima oleh Allah, diberkahi oleh Allah, maka ketaatan tersebut akan menghantarkannya kepada ketaatan berikutnya. Akan tetapi seseorang yang setelah melakukan sebuah ibadah, namun ternyata justru ia tetap berada di atas kondisi buruk atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya, maka memang patut untuk dikhawatirkan, diwaspadai amal yang seperti itu. Meskipun tentu saja lebih lanjut kami ingin mengetahui lebih apa yang dimaksud karakter di sini. Kalau karakter yang dimaksud di sini adalah sifat bawaan, maka merubah sifat bawaan seperti misalnya mudah emosi, ya, tidak sabar, kurang mau cepat memaafkan. Ini adalah karakter-karakter, dan karakter-karakter ini memang butuh waktu agar bisa diubah. Ini sifat karakter yang butuh waktu untuk bisa dirubah. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang bekerja keras, berusaha keras untuk bisa bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjadikannya bersabar. Artinya ini butuh proses. Prosesnya butuh waktu, tidak sulap. Bukan bim salah bim berubah seperti halnya kita membalikan telapak tangan. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Tidak kemudian ilmu datang begitu saja seperti prasangka sebagian orang, ilmu ladunnya atau sejenisnya. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan sesungguhnya kelemah lembutan itu bisa didapatkan dengan cara terus menjadikan karakteristiknya lemah lembut. Kalau karakter yang dimaksud adalah ini, maka jangan terburu-buru kita menilai bahwa seseorang ketika keluar dari Ramadan karakteristiknya belum berubah, berarti ibadahnya di sepanjang Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau karakter yang dimaksud di sini adalah amal perbuatannya, sebelum Ramadan dia itu durhaka kepada orang tua, banyak berbuat maksiat. Kemudian dia berjumpa dengan Ramadan, ia tetap siam, ia tetap tarawih. Tapi setelah itu dia masih melakukan hal yang sama. Apakah dengan demikian berarti segenap amal ibadah yang telah ia lakukan lenyap begitu saja? Ya juga kita tidak terburu-buru. Kita tidak terburu-buru memvonis seseorang itu amal ibadahnya tidak diterima, karena ternyata setelah Ramadan dia balik lagi seperti semula. Kita tidak buru-buru memvonis. Tetapi cukuplah kita tahu bahwa salah satu di antara tanda keberkahan dan diterimanya amal ibadah seseorang, ketaatan seseorang, adalah bahwa ketaatan atau ibadah tersebut akan menghantarkannya kepada ketaatan dan ibadah selanjutnya. Karenanya Nabi Muhammad SAW menuntunkan kepada kita bahwa selepas Ramadan
kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tanda bahwa kita mengikutkan ketaatan kita sebelumnya dengan siam, mengikutkan dengan siam di bulan Syawal meskipun tidak 1 bulan penuh. Man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ia iringi 6 hari di bulan Syawal, maka seakan ia berpuasa 1 tahun penuh. Ini tanda bahwa dirinya mengiringkan, mengikutkan kebaikan, ketaatan, ibadah yang sudah ia lakukan sebelumnya dengan ketaatan yang lain. Makanya alhamdulillah kita di sepanjang bulan Ramadan kita sanggup untuk qiyamul lail. Kita sanggup untuk salat malam. Kita sanggup untuk salat malam. Nah, nanti kita lihat apakah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, selanjutnya di bulan Dzulhijjah, seterusnya kita bisa menjaga itu. Ataukah kita hanya kenal dengan salat malam di bulan Ramadan saja? Kita kenal bacaan Al-Quran di Ramadan saja. Kita kenal banyak berzikir, berdoa di bulan Ramadan saja. Kita semangat mengikuti pengajian-pengajian ilmiah hanya di Ramadan saja. Buktikan pada diri kita sendiri. Kita ingin istiqamah. Kita ingin bisa senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Silakan. Ustaz tadi mau menanyakan masalah bersyukur tadi. Yang pertama tadi Aisyah memegang kaki Rasulullah bahwa Rasulullah banyak sholat malam dengan itu tanda bersyukur. Yang kedua tadi sampaikan bukan banyaknya tapi yang amalnya terbaik gitu kan, bukan banyaknya. Terus dihubungkan dengan daripada kita ini kan cara mengamalkannya kan berbeda-beda nih pengetahuan agamanya. Bagaimana itu Ustaz? Baik. Ya, menarik dan jeli sekali. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Benar sekali bahwa amal ibadah itu tidak dilihat banyaknya. Karena tidak setiap amal yang banyak pasti yang terbaik. Tidak setiap amal yang banyak itu pasti yang terbaik. Bagaimana amal yang baik itu? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Fudail Ibnu Iyad Abu Ali rahimahullah. Ketika beliau menafsirkan ayat kedua surat Tabarak, Al-Fudail Ibnu Iyad Abu Ali rahimahullah menjelaskan bahwa amal yang terbaik itu apabila terdapat di dalamnya 2 syarat. Akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang ikhlas dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan amal itu telah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga amal yang banyak itu tidak mesti yang terbaik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu meskipun sedikit. Nah, bagaimana mengkorelasikannya? Tadi Nabi SAW sedemikian rupa salatnya, bahkan sampai bengkak kaki beliau SAW. Kalau kita mampu seperti itu, silakan. Dan Nabi SAW diberikan kekuatan untuk beribadah lebih daripada yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada lainnya. Bukan berarti kita itu untuk bisa mendapatkan predikat bersyukur kita harus bengkak dulu. Tidak harus begitu. Kita tidak akan sanggup. 3 sahabat Nabi SAW datang mengetuk pintu rumah istri Rasulullah SAW di dalam rangka untuk bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi SAW, khususnya yang beliau lakukan di dalam rumah. Karena tidak ada yang lebih mengetahui kecuali para istri Nabi SAW. Setelah diberitahu, mereka seakan-akan, waduh, kami semakin ciut ini, semakin kecil kami ini.
Ibadah Nabi yang kita lihat di luar rumah luar biasa. Ternyata setelah kami dengar dari istri Nabi bagaimana ibadah beliau di dalam rumah, semakin menjadi kecil lagi kami ini. Kemudian masing-masing dari mereka bertekad. Yang pertama bertekad, fa inni usallil laila wala anam. Saya setelah ini mau sholat di sepanjang malam. Saya tidak mau tidur. Kalau sudah datang malam, sepanjang malam saya untuk sholat tidak tidur. Pengen seperti Nabi SAW. Yang kedua, fa inni asumud dahra wala uftir. Saya mau puasa nafilah di sepanjang tahun. Saya tidak mau berbuka. Artinya kalau siam nafilah yang paling baik itu siam Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sahabat ini berkata di dalam tekadnya, saya nggak mau ada bukanya, terus sepanjang tahun puasa, selain puasa Ramadan. Dan yang ketiga, saya tidak ingin disibukkan dengan pernikahan sehingga menjadikan saya turun kualitas ibadahnya. Fala atazawwajun nisa. Saya tidak mau menikah. Mungkin kalau nikah jadi repot ngurusin istri, ngurusin anak, dinamika keluarga, dan seterusnya. Saya tidak mau menikah. Mereka mengungkapkan tekad-tekad ini di dalam rangka ingin menyusul bisa seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tekad mereka ini dibenarkan? Tidak. Ama inni akhsyakum li rabbikum wa atqakum lahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Walakinni usalli wa anam. Tapi saya salat, saya juga tidur. Sehingga tidak dipahami bahwa setiap salat malam beliau itu pasti bengkak-bengkak kakinya, tidak setiap. Karena dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan usalli wa anam. Saya ya salat, saya juga tidur. Tetapi riwayat tadi bersama Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kesungguhan Nabi Muhammad SAW memperpanjang salatnya hingga bengkak tumit kaki beliau untuk satu tujuan yang mulia. Apa itu? Mencapai predikat abdan syakur. Jadi sekali lagi bukan berarti kalau kita ingin seperti itu, ayo tunggu bengkak-bengkak dulu. Enggak juga seperti itu. Nabi SAW siamnya siam wisal, nyambung. Tetapi itu tidak disyariatkan bagi umatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh selain beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau kuat beribadah, kekuatan yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Sehingga kembali kepada yang tadi, bahwa benar sekali bahwa setiap amal itu yang dilihat bukan kuantitas banyaknya, tetapi bagaimana agar amal ibadah itu menjadi baik. Apa ukuran baiknya? Ikhlas kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan semua bentuk kenikmatan yang kita sadari diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, gunakanlah itu untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Penglihatan kita nikmat atau bukan? Maka jangan jadikan penglihatan itu jatuh kepada kemaksiatan Allah. Pendengaran kita nikmat atau bukan? Jangan biarkan pendengaran kita terjatuh mendengar sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Lisan kita nikmat atau bukan? Orang yang bisu ini bisa bicara. Sebelum kita dijadikan bisu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat lisan ini jangan sampai terjatuh pada sesuatu yang akan membuat Allah murka kepada kita. Dan di dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala butuh proses dan perjuangan. Memang tidak mudah. Karenanya Nabi SAW menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Kalau sampai kemudian kita tergelincir di luar kendali kita, sudah berusaha tapi tergelincir pula, maka kata Rasulullah SAW, iringi ketergelinciran itu, iringi perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan baik yang kelak akan menghapusnya.
semangat beribadah sebanyak mungkin yang kita kuat. Kalaupun kita hanya mampu sedikit asal continue, maka itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu a'lam. Cukup. Ya, alhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas kemudahannya untuk mengadakan kajian ilmiah ini bersama Ustaz Al-Fadhil Ustaz Rijal Juliar Patrananda Hafizahullah Ta'ala, dan kita ucapkan kepada beliau jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan beliau dengan kebaikan yang berlebih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, meluaskan rezeki beliau dalam keberkahan, dan mengikhlaskan beliau di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.